Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera semuanya. Salam Ganesha, salam berbagi. 100 tahun ITB menuju 100 tahun Indonesia. Jadi selamat datang semua. Hari ini kita ada di peringatan 100 tahun ITB menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Yang kita tidak bisa bergerak sendiri, melainkan kita perlu kerjasama dari semua pihak untuk bersama-sama bergerak demi pembangunan bangsa Indonesia. Jadi salam berbagi, webinar program dari peringatan 100 tahun ITB ini adalah salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan 100 tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Program ini adalah kolaborasi dari untuk berbagi wawasan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari berbagai bidang sains, teknologi, seni, humaniora, dan bisnis dari para pakar, baik yang berasal dari Sivitas Akademika, ITB, alumni ITB, dan juga tokoh-tokoh lain dari luar ITB. Jadi wawasan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di Indonesia khususnya, oleh pemerintah, oleh industri, lembaga pendidikan dan penelitian, dan lembaga-lembaga komunitas-komunitas di masyarakat untuk menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa kita sekarang dan di masa depan. Jadi bersama kita sudah ada dua narasumber alumni ITB yang akan memberikan paparannya terkait dengan topik kita di hari ini tentang IPTEK, jadi peran ilmu pengetahuan dan teknologi menuju visi Indonesia 2045. Nah, mungkin saya akan perkenalkan narasumber yang pertama yang nanti akan memberikan materi di awal. Ini adalah Bang Hamam Riza. Jadi Bang Hamam Riza ini sekarang mendapatkan amanah sebagai kepala BPPT. Jadi lembaga di Indonesia yang menjembatani antara ilmu pengetahuan di level penelitian hingga aplikasinya. Bang Hamam ini senior saya di Elektro Angkatan 81 dan beliau mendapatkan gelar Master S2-nya di bidang Computer Science dari University of Kentucky Lexington, Amerika Serikat tahun 1991. Dan S3 beliau, doktor, diperoleh dari ITB tahun 99 dengan predikat cum laude. Jadi Bang Hamam ini sudah menempuh pendidikan yang cukup panjang dan banyak bergerak di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya pikir matang dan banyak makan asam garamnya mungkin Bang Hamam di BPPT ya, hingga sekarang diamanahi sebagai kepala BPPT. Jadi mungkin saya persilakan Bang Hamam untuk menyiapkan presentasinya. Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih Reza. Adik saya nih di EL93. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Robbi sari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Salam Ganesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan saya berbagi di sini pada acara yang sungguh luar biasa. 100 tahun ITB menuju 100 tahun Indonesia. Sehingga tema kita pada hari ini saya kira sangat relevan dengan semangat Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Saya ingin menyampaikan beberapa pandangan, khususnya terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dan peranannya bagi Indonesia untuk mencapai visinya ya di tahun 2045. Dan saya kira kita semua
berupaya menjadi penggerak, pengungkit dalam atau yang paling bisa kita sebut sebagai penghela pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya ingin memulai paparan saya ini dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua sebenarnya. Bisa next slide? Ya. What will our innovation drive our economy to the top of the world in 2045 gitu. Ya. Kita tahu bahwa dalam proyeksi bahwa kita sebagai negara yang memiliki visi untuk menjadi negara terdepan, kita bertanya apa yang akan menjadi pengungkit sebenarnya dari keinginan kita untuk menjadi negara top 5 dengan GDP di atas 20.000 ya. Sekarang masih 3.900, 4.000. Walaupun kita sudah keluar dari middle income katanya. Tapi kita keluar dari lower middle income menjadi upper middle income, belum menjadi negara maju. Ya. Yang sesuai dengan capaian negara-negara lain. Dan next slide, kalau misalnya kita lihat, kita itu masih sangat banyak PR bagi kita Indonesia, ya, untuk membangun daya saing, ya. Apalagi bicara tentang inovasi industri, ya. Kita lihat peringkat daya saing inovasi Indonesia itu sudah 3 tahun terakhir kita berada di peringkat 85, tidak bergerak dari situ. Jadi seolah-olah inovasi kita itu stagnan, ya, berada di dalam jebakan ini, padahal kita ingin keluar dari yang disebut dengan jebakan pendapatan menengah gitu. Ya, keluar dari pendapatan menengah berarti kita harus juga keluar dari efisiensi driven economy menjadi innovation driven economy. Itu yang disampaikan di dalam forum Global World Economic Forum gitu. Ya. Dan kita melihat bahwa dibandingkan negara-negara regional saja di ASEAN, ya, kita bisa melihat Indonesia tidak dapat gitu ya mengungkit kemampuannya sebenarnya untuk mendapatkan daya saing dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN sekalipun. Dan kalau kita lihat salah satunya adalah di dalam R&D, ya, di dalam R&D, Research and Development, karena memang sebuah negara maju yang berbasiskan pada inovasi, investasi pada R&D, next misalnya, itu menjadi prasyarat. Ya, seperti yang kita lihat di Singapura, Malaysia. Ya, kalau Singapura mungkin semua orang sudah tahu ya Malaysia itu seperti apa. Tapi untuk negara lain yang sebenarnya kita suka-suka membayangkan mereka tuh berada di bawah di Indonesia, daya saingnya, ternyata mereka lebih baik. Sampai Filipina atau Brunei sekalipun gitu. Inovasinya dianggap lebih baik, ya. Karena bisa memanfaatkan teknologi tepat guna dan memiliki global brand, ya. Global brand terhadap karya anak bangsanya. Lanjut. Nah, di sisi manufacturing juga demikian. Walaupun beberapa waktu yang lalu pertumbuhan industri manufaktur itu cukup mengembirakan karena memang kita melakukan lompatan transformasi industri ya, gitu, dengan munculnya industri seperti kami juga BPPT menampingi Pak Habibie melakukan lompatan transformasi teknologi melalui industri strategis di awal-awal ya. Sejak 42 tahun yang lalu mendampingi industri strategis seperti PT DI, PT LAN dan lain-lain. Tapi kita ini sekarang setelah krisis moneter di 98 kita sulit untuk bangkit. Mengungkit pertumbuhan ekonomi kita melalui industri manufaktur yang semestinya berada di atas
sebelumnya kan berada di atas dari pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang industri manufaktur malah sedikit di bawah daripada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan di 5%. Lanjut. Oleh karena itulah maka kita perlu langkah-langkah yang strategis sebenarnya kalau memang menuju Indonesia 2045 melalui transformasi ekonomi ini, di mana ada serangkaian indikator yang harus kita pahami betul-betul, ya. Kita pahami dengan sangat mendalam gitu. Misalkan bahwa untuk Indonesia bisa bergerak menjadi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, kita harus sejak dari tahun 2020 ini kita harus fokus di dalam pencapaian infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya, layanan publik, kesejahteraan rakyat, melakukan transformasi ekonomi yang betul-betul nanti akan mengeluarkan kita dari sebenarnya jebakan pendapatan menengah menjadi masyarakat dunia yang berpendapatan tinggi. Lanjut. Dan itu semua merupakan visi dari Indonesia Maju 2045. Nah, karenanya sekarang bertanya lagi kita, apa yang menjadi pilar utama selain dari pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi, serta berbagai hal, termasuk yang sekarang ini lagi ramai kita bicara tentang Omnibus Law, tentang cipta karya, menciptakan lapangan pekerjaan. Sesungguhnya bisa dilanjutkan slide-nya. Di antara sekian banyak, kalau mau bicara tentang Indonesia 4.0, Indonesia yang memang yang akan mengantarkan kita ke Indonesia 2045, maka ya semua hal-hal yang terkait dengan bidang-bidang prioritas nasional, ya, strategi prioritas nasional ini harus dilakukan. Dan bagi saya, bagi kita semua mungkin, dari akademik, bisnis, dari pemerintahan, industri, komunitas, ya, ITB 100 tahun juga harusnya menciptakan ekosistem inovasi, ya, membentuk ekosistem inovasi yang tentu saja akan mengikat kita ke dalam perjalanan. Lanjut. Mengikat kita di dalam perjalanan menuju Indonesia 4.0 ini. Ya, ini adalah sebuah peta jalan sebenarnya bagi kita untuk bisa mencapai visi Indonesia 2045. Bisa dilanjutkan? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tadi yang di awal saya sampaikan, apakah inovasi itu memang menjadi kunci? Jawabannya betul. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian berujung kepada inovasi, ini adalah penghela perekonomian Indonesia. Dan jalannya adalah dengan membentuk ekosistem inovasi. Tidak ada jalan pintas menurut saya. Yang ada lompatan, leapfrog, untuk mengejar ketertinggalan kita karena sistem inovasi yang berjalan di negara kita itu fragmented, ya, berada di dalam silo-silo. Dan ini merupakan sebuah persoalan yang sangat mendasar, ya. Bagaimana kita membangun sinergi dan kolaborasi supaya bisa menghasilkan terobosan-terobosan inovasi karya anak bangsa yang kemudian nanti berujung kepada produk, ya, produk untuk menjadi kebanggaan dari Indonesia yang digunakan secara masif, secara global. Ya, kita jangan hanya mengagumi misalnya dalam digital ekonomi begitu banyak produk yang kita gunakan, termasuk di media sosial, di digital ataupun di kreatif ekonomi, itu semua produk adalah produk karya bangsa lain, gitu. Bukan bangsa kita sendiri.
Nah, saya kenapa menyebutkan membangun ekosistem inovasi ini begitu penting? Karena ada pengalaman tersendiri, bisa lanjut, di masa pandemi COVID-19 ini, ya, bahwa kita memang harus merubah mindset kita tentang bagaimana kita men-treat atau memperlakukan iptek itu. Iptek bukan lagi di dalam paradigma baru sekarang, science-based policy, itu adalah iptek untuk pembangunan nasional. Iptek adalah landasan ilmiah dalam setiap penetapan kebijakan pembangunan nasional, science-based policy. Ini yang sesungguhnya selama ini terjadi kesenjangan, kalau saya sebutkan, sehingga kita tidak membentuk sebuah sistem yang baik untuk mendayagunakan teknologi ini, menguasai teknologi, kemudian memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan. Lanjut di slide berikutnya ini. Ya, jadi kalau kita lihat landasan hukumnya, untuk Yogi dan teman-teman semua yang bergulat di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, kita sekarang punya keyakinan bahwa iptek ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi negara Indonesia, ya, yang akan mengangkat kita menjadi negara yang maju, ya. Dan ini bisa ditunjukkan dalam beberapa slide yang akan datang. Silakan dilanjutkan. Di antara itu adalah bahwa iptek di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Iptek adalah meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Itu bunyi dari pasal 41, ya, di dalam Undang-Undang Sinas. Jadi sungguh ini merupakan perubahan dinamika, perubahan mindset, game changer kalau boleh kita sebutkan dengan istilah sekarang. Menempatkan iptek di dalam visi Indonesia 2045. Next. Dan tentu saja banyak sekali prioritas pembangunan iptek ini, dan saat ini kita di masa pandemi COVID-19, ya, kita melihat bahwa teknologi kesehatan menjadi teknologi yang sangat diperlukan dalam mengatasi sebaran daripada virus corona SARS-CoV-2 ini. Bisa dilanjutkan? Dan saya mencontohkan itu ke dalam sebuah proses membangun ekosistem teknologi dengan kerangka pentahelix, ya, di mana di dalam pentahelix yang kita bangun untuk penanganan COVID ini, bisa lanjut di slide berikutnya, kita melihat adanya sebuah kerjasama kolaborasi yang begitu banyak di antara para stakeholder, ya, untuk sebuah ekosistem. Alhamdulillah saya bersama teman-teman para alumni ITB yang bergabung di Task Force Riset Inovasi COVID-19 ini, bersama dengan perguruan tinggi yang lain, ada industri, ada startup, ada rumah sakit, ada komunitas. Ini startupnya juga startup biomolekuler juga di alumni ITB, ya, Nusantik, yang ikut bersama-sama di dalam Task Force Riset Inovasi COVID-19. Kemudian berhasil menghilirisasi PCR test ataupun swab test yang sangat dibutuhkan di dalam kita menguji spesimen, ya, yang sekarang ini Indonesia masih sangat tertinggal juga dibandingkan negara-negara lain. Bisa dilanjutkan? Saya mau cerita di 3 menit terakhir ini mengenai ekosistem yang terbangun itu, di mana kita tahu dalam penanganan COVID-19 ini kita memerlukan 3T tadi, ya. 3T, testing, tracing, dan kemudian treating, ya, ataupun pengobatan. Disertai, saya harus menyebutnya dengan 3T plus D, ya, ada detection di situ. Ujungnya lagi nanti adalah vaksin. Jadi penanganan COVID itu kalau mau diformulasinya, ya saya mungkin harus belajar sama Yogi nanti ini. Formula matematikanya itu limit dari COVID-19 ini sama dengan 3T plus D plus V
VC gitu. VC itu vaksin gitu ya. Nanti tolong dikoreksi tuh, Yogi. Ya. Tapi intinya kita ingin membangun ini dan kami nggak bisa sendiri di sini. Tidak ada pun satu orang yang bisa bekerja ini sendiri gitu. Tetapi haruslah merupakan sebuah ekosistem yang menggabungkan pentahelix. Karena yang kita lewati ini adalah sebuah proses. Untuk alat kesehatan misalnya dibutuhkan purwarupa sertifikasi hingga kepada izin edar gitu dan penggunaan oleh end user. Bisa dilanjutkan slide-nya. Dan alhamdulillah ini teman-teman dari alumni ITB ya, saya bangga bisa menggabungkan misalnya Prof. Bambang, Prof. Tati dari STEI, kemudian ada Alia, ada Bu Marcelina, ada Joa Turiani. Bisa lanjut lagi. Slide berikutnya ada Pak Isa Ansori, ini juga sedang mempersiapkan sebuah rapid test generasi baru antibody bersama-sama dengan Prof. Desi ya. Ini semua adalah teman-teman kita alumni ITB yang sekarang menjadi dosen dan peneliti di ITB. Lanjut. Dan kemudian bergabung sama teman-teman lain dari tim Unpad misalnya di sini ya, yang kemudian melahirkan iCovid-19 sebagai salah satu antibodi untuk penanganan COVID-19. Dan kita ini bukan bekerja seperti iptek untuk kemajuan iptek, tapi iptek untuk kemudian dipakai hingga kepada komersialisasi teknologi. Sampai di ujung, sampai dia menyentuh masyarakat melalui produk industri. Ya. Dan melewati yang kita sebut dengan lembah ataupun jurang kematian inovasi. Ini semua menunjukkan bahwa memang sesungguhnya iptek itu akan menjawab tantangan Indonesia 2045 menjadi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Saya kira demikian. 100 tahun ITB pastinya merupakan semangat kita semua untuk menuju Indonesia 100 tahun, dan tentu saja kita semua, Bapak Ibu semua, adik-adikku maupun anak-anakku ya yang bergabung di webinar ini menjadi bagian daripada the greatest ya super team gitu untuk membangun Indonesia 2045. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali Bang Hamam presentasinya. Untuk peserta webinar ini, nanti tadi sudah ada ini Bang, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Tapi untuk teman-teman mungkin bisa dituliskan di Q&A, sehingga nanti akan lebih mudah untuk diikuti pertanyaannya. Jadi saya lihat sudah ada beberapa yang menulis di kolom chat. Bisa, tapi di chat itu mungkin akan tertutup dengan chat yang lain, sehingga akan lebih baik kalau dituliskan di kolom Q&A. Nah, Bang Hamam, sebagai moderator, kebetulan saya punya privilege mungkin untuk bertanya duluan. Iya. Ada satu yang menarik sebetulnya di presentasi Bang Hamam ini yang buat saya dan mungkin buat Yogi juga nanti itu we take it personally gitu ya. Yaitu ketika Bang Hamam cerita di tahun 98, sebelumnya itu manufaktur Indonesia itu berkontribusi melebihi rata-rata kontribusi nasional begitu ya. Tetapi sejak 98 itu menjadi sama atau di bawah, artinya relatif tidak seperti sebelum 98. Nah, kenapa itu personal? Karena saya dengan Yogi ini adalah angkatan yang lulus pas krisis moneter 98 itu. Oh. Jadi cerita kenapa Yogi sampai sekarang nyangkut di, nanti kita akan cerita ya, Yogi nyangkut di Uni Emirat Arab sekarang, dan saya sendiri sempat melanglang buana. Saya baru kembali ke Indonesia ya Bang, 3-4 tahun yang lalu. Oke. Itu karena 98 ini. Nah, kira-kira ada dua sebetulnya Bang pertanyaannya, atau refleksi lah ya, mungkin kita bisa bahas lebih banyak. Kira-kira Bang Hamam, apa sih yang signifikan di sebelum 98 dengan sesudah 98 itu?
baik mungkin internal atau eksternal, atau jangan-jangan karena ya orang-orang seperti Yogi 98 itu bertebaran dan belum kembali gitu. Silakan Bang Hamam. Iya. Ya, kalau kita tahu kan kita di industri kita pada sebelum 98 itu memang tumbuh. Itu kita sebut itulah orde baru lah itu ya. Orde baru. Sesudah 98 orde reformasi ya. Nah, pada saat orde baru kita bisa melihat bahwa strategi industrialisasi kita itu sangat kuat ya. Walaupun kita katakan dalam proses itu banyak investasi ya terkait dengan industri manufaktur ini. Luar biasa, kita memang menjadi ladang bagi para investor dari perusahaan-perusahaan untuk yang manufaktur khususnya dalam industri manufaktur untuk membangun kapasitas industrinya di sini. Ya. Pada saat kita spike ke bawah tapi itu di 98 itu terjadi disinsentif gitu terhadap industri manufaktur. Kalau bisa kita lihat bahwa setelah itu juga pertumbuhan ekonomi kita itu terkontraksi, gitu Za. Jadi kita bisa melihat di setelah 98 kita itu berusaha merecover pertumbuhan ekonomi kita dengan berbagai bersamaan juga dengan negara-negara lain yang mengalami krisis itu. Dan kemudian itu menekan laju pertumbuhan ekonomi kita ya. Dan juga akibat dari krisis moneter itu banyak industri manufaktur yang kemudian hengkang dari Indonesia. Terus terang kita bisa sebutkan itu. Sehingga tidak lagi seperti kondisi sebelumnya bahwa pertumbuhan industri itu di atas pertumbuhan ekonomi, malah sekarang terjadi di dalam beberapa tahun seperti di tahun 2009 misalnya, pertumbuhan industri manufaktur jelas jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang 5%. Jadi ada disinsentif, ada kalau kita mau menjadi negara yang baik itu berarti kan baik untuk investor, itu berarti iklim berusahanya ataupun business sophistication-nya itu harus tinggi. Ya, kita tetap saja masih mengandalkan efisiensi driven economy. Artinya apa? Masih mengeksploitasi sumber daya tanpa memberikan nilai tambah terhadap sumber daya kita. Jadi kita masih juga mengekspor misalnya raw material daripada kita mengekspor barang setengah jadi gitu. Ya. Tadi pagi saya sempat hadir di acara webinar mengenai industri minyak atsiri misalnya. Itu sudah berapa tahun kita itu selalu mengirim nilam misalnya, yang kita tahu bahwa Pacoli oil itu ataupun minyak atsiri merupakan kekayaan Indonesia. Tapi kita hanya mengirim dalam bentuk mentah, ya. Sehingga petaninya juga, ceritanya tadi itu petaninya itu yang dulu kalau lihat sejarah masuk ke hutannya itu 4 orang, pulangnya itu cuma 3 orang. 1 orang lagi dimakan harimau katanya, gitu. Dan harganya cuma segitu. Jadi sekarang kita harus menemukan industri supaya bisa memberikan nilai tambah. Dan itulah yang saya kira menjadi tugas kita untuk mengembalikan kejayaan industri manufaktur. Ya semoga ini akan lebih baik lagi ya ke depannya. Saya kira itu jawaban saya. Ya, terima kasih Bang. Memang itu menarik karena tadi kan 98 ada dip ya, kemudian jadi tidak bisa mengejar lagi ekonomi. Iya, nggak balik lagi dia. Betul, mudah-mudahan dengan 2020 krisis pandemi COVID kita dip lagi tapi back-nya lebih tinggi lagi. Betul. Ya. Dan tadi betul Bang. Dan tadi menarik Bang Hamam juga sudah cerita apa yang dilakukan. Mungkin teman-teman panitia bisa putarkan video. Kita lihat apa sebetulnya yang BPPT sudah lakukan di bidang industri ini. Kita bisa lihat bersama-sama. Silakan. Untuk mendukung langkah percepatan pembangunan Indonesia,
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai sejumlah program prioritas nasional dan layanan teknologi yang akan mendorong implementasi teknologi dalam segala sektor pembangunan dan turut mensukseskan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang berada di 3 lempeng tektonik besar, Indonesia akan senantiasa terancam bencana tsunami. Namun dengan memiliki sistem peringatan dini tsunami yang biasa disebut Indonesia Tsunami Early Warning System atau sering disebut INA-TWS, Indonesia sudah melakukan antisipasi bencana tsunami dengan terorganisir. INA-TWS menggunakan perangkat Decision Support System DSS yang dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan darat dan laut untuk menentukan seberapa besar resiko tsunami setelah gempa. Sementara untuk menjawab tantangan pengawasan kedaulatan NKRI, BPPT mengembangkan pesawat udara nirawak dengan tipe Medium Altitude Long Endurance atau PUNA-MALE. Drone yang dinamai Elang Hitam ini merupakan hasil kolaborasi konsorsium antara BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Persero. BPPT bekerja sama dengan PT Garam membangun pilot project garam industri di Gresik, Jawa Timur. Pilot project ini mempunyai skala produksi mencapai 40.000 ton per tahun dan mengintegrasikan sistem peralatan produksi garam industri yang dilengkapi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88% menjadi garam industri dengan NaCl 98%. Pilot project ini dapat menjadi model dalam upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional. Tidak berhenti di situ, BPPT juga menghadirkan inovasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. PLTSA Merah Putih BPPT ini merupakan teknologi pengolahan sampah yang dapat memusnahkan sampah secara cepat, ramah lingkungan, dan juga dapat menghasilkan listrik. Ditujukan untuk menjadi percontohan secara nasional, khususnya sebagai solusi mengatasi timbunan sampah di kota besar menjadi energi. Sementara itu, untuk mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan berbasis listrik, BPPT telah mengembangkan 2 stasiun pengisian daya atau Electric Vehicle Charging Station berkapasitas 50 kW, serta Smart Charging Station berdaya 20 kW yang menggunakan teknologi panel surya. Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini guna mendukung terwujudnya ekosistem dan penggunaan mobil listrik di Indonesia, serta mewujudkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri. BPPT juga melaksanakan beberapa layanan teknologi yang mendukung pembangunan nasional. Salah satunya yaitu mendukung kedaulatan negara melalui pemanfaatan layanan Balai Teknologi Survei Kelautan. BPPT berkontribusi secara nasional, terutama di dalam menambah luas kedaulatan perairan Indonesia, yaitu Landas Continent Extension atau LKE di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca memberikan solusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terus melanda setiap tahunnya. Pada waktu tertentu, 78% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau setiap tahunnya. Antisipasi karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca adalah jawabannya. Dalam penguasaan teknologi industri Dirgantara, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika
senantiasa berupaya mengembangkan dan memperbarui sistem pengujian aerodinamika secara berkelanjutan, mengikuti tren teknologi terkini untuk mewujudkan hasil pengujian yang presisi dan memenuhi kebutuhan industri. Dengan dukungan, kemampuan, dan pengalaman, BPPT ikut andil dalam proses pengujian pesawat baik dalam dan dari luar negeri. Dalam mendukung industri bahan baku obat nasional, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Pati telah membangun laboratorium Pati Farmasi. Laboratorium ini menjadi milestone dalam proses pembangunan industri bahan baku obat nasional dan juga sebagai solusi bagi pengembangan industri farmasi, terutama dalam pemenuhan bahan baku obat. Dalam mendukung proyek percepatan penyelenggaraan kereta api nasional yang mengharuskan memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tinggi, fasilitas uji sarana dan prasarana perkereta apian, serta sumber daya manusia yang mumpuni yang dimiliki BPPT dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kemandirian bangsa industri kereta api. Peran ini telah dibuktikan Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dalam melakukan pengujian terhadap uji beban atau loading test U-Shaped Girder Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek dalam mendukung proyek percepatan penyelenggaraan kereta api nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Hamam. Ini video seperti ini mungkin yang saya ingat zaman dulu membuat saya atau seangkatan dengan saya, termasuk Yogi juga, waktu lulus SMA atau lulus S1 itu di kepala kita ingin melanjutkan sekolah ke luar. Jadi Bang Hamam ini senior di elektro, saya sendiri elektro 93. Jadi video-video seperti tadi itu yang membuat sejak SMA, kami SMA itu kami tertarik bahwa kita nggak boleh berhenti sekolah hanya sampai S1. Kita harus lanjut, dan bahkan pilihan universitasnya pun saya melanjutkan S2 dan S3 di Delft di Belanda, itu terinspirasi juga diantaranya dengan kisah dari pendiri BPPT ya, Pak Habibie. Ya, betul. Gimana romantisme cerita itu sampai ke kami yang waktu itu masih muda, sekarang juga masih muda sebetulnya. Ya. Untuk kemudian kita harus melanjutkan. Jadi saya sendiri sempat lama di Belanda 7 tahun untuk S2 dan S3. Sebelum 3-4 tahun yang lalu saya kembali ke Indonesia setelah saya sempat berkecimpung juga Bang Hamam di dunia teknologi. Di dunia teknologi tepatnya di perusahaan listrik waktu itu di Swedia. Jadi saya lama 10 tahun saya di ABB Swedia, memulai dari scientist. Jadi 4 tahun pertama saya scientist yang di laboratorium yang pakai overall untuk dari mulai memegang si spanner, obeng dan lain sebagainya. Kemudian 4 tahun terakhir di bisnis di bidang power system. Sebelum 2016 kembali ke Indonesia, waktu itu bersama dengan perusahaan bidang kelistrikan juga dari Swedia. Dan sampai sekarang secara profesional saya memang menjadi praktisi bidang kelistrikan, tetapi nanti juga saya pikir Yogi akan mengkonfirmasi bahwa kami sebetulnya awalnya bercita-cita menjadi dosen, kita sama-sama melamar menjadi dosen sebetulnya ketika lulus, dan rupanya cita-cita itu yang sekarang saya bawa ke platform yoberbagi.id, di mana ini adalah platform yang berbagi ilmu pengetahuan pengalaman dari para pakar untuk terutama generasi muda se-Indonesia. Nah, dari sini mungkin saya memperkenalkan narasumber kedua kita, Yogi Ahmad Erlangga. Jadi kami ini punya banyak kesamaan, dari S1-nya sama-sama di ITB, S2 dan S3-nya sama-sama di Delft di Belanda, dan sebetulnya yang tidak ada di sini mungkin kami satu SMA sebetulnya. Wow. Jadi cukup dekat, dan Yogi sendiri menarik karena S1-nya dia di penerbangan, teknik penerbangan, dan mahasiswa terbaik di teknik penerbangan ITB di angkatan kami. Kemudian masternya juga tetap di teknik penerbangan, cum laude lulus dari Delft University di
Departemen Penerbangan, dan S3-nya di Applied Mathematics. Jadi itu satu gedung dengan elektro. Saya sering mengunjungi Yogi, dan dari situ saya melihat bagaimana memang passion Yogi itu ada di penelitian, yang kemudian membawa setelah lulus Yogi banyak berkecimpung di dunia penelitian, research, dan menarik bahwa Yogi sudah mengalami pengalaman di 3 benua ya. Jadi sebagai akademisi peneliti, Yogi pernah menjadi peneliti di benua Eropa, jadi di Delft tentu saja, dan di Berlin waktu itu di Jerman. Kemudian di benua Asia, selain pernah mengajar di Indonesia, di ITB, Yogi juga pernah mengajar di Saudi Arabia, di Kazakhstan, dan sekarang di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi, dan sebelumnya juga benua Amerika. Yogi pernah melakukan research di UBC di Kanada. Jadi komplit sebetulnya secara benua, dan ini yang mungkin akan kita dengar cerita Yogi, gimana sih pengalaman research di 3 benua ini yang ya bisa kita bantu menuju Indonesia 2045 yang maju didukung oleh IPTEK. Silakan, Yogi. Ya, terima kasih. Saya panggil Kang Reza aja ya. Biasanya juga panggil Kang Reza. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Sebuah kehormatan buat saya untuk bisa berpartisipasi di acara yang diorganize oleh alma mater saya, ITB. Jadi saya mengucapkan 100 tahun selamat untuk ITB. Mudah-mudahan sebagai sebuah institusi pendidikan yang berusia tua, ITB bisa memberikan kontribusi yang besar buat bangsa dan negara, dan utamanya rakyatnya Indonesia. Jadi kalau kita bisa ITB, mungkin ya ITB itu punya banyak nostalgia buat saya. Ya, jadi sebagai mahasiswa, sebagai tempat di mana saya mulai melakukan penelitian, ya, itu di ITB. Saya mulai kayak saya sebagai pengajar itu pun di ITB. Walaupun pada akhirnya saya mungkin tidak punya kesampaian untuk mengakhiri karir saya di ITB. Tapi paling tidak saya pernah punya pengalaman mengecap waktu sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan ITB. Mungkin slide-nya bisa dimulai ya. Itu sekali intermezzo yang pertama. Yang kedua, kemudian saya juga punya kehormatan sebagaimana juga Kang Reza, itu kita setelah lulus ITB itu melanjutkan studi ke Belanda, ke Delft. Nah, kalau sejarah itu Delft itu kan bapaknya ITB. Ya. Jadi ITB itu anak kandungnya Delft. dan mungkin ya kalau kita lihat sejarah perguruan tinggi di Indonesia dan di Belanda, anak kedua TU Delft itu TU Eindhoven. Ya. Jadi sebenarnya kita itu anak pertamanya Delft, ya, lebih tua dibandingkan TU Eindhoven. Tapi sayangnya mungkin dalam perkembangannya anak pertama ini kurang tumbuh dengan baik ya, sehingga susul oleh anak keduanya. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan strategi yang baik ke depan, makanya saya mencoba mengungkap topik juga di sini, ITB bisa semakin berkontribusi ya, melebihi potensi yang atau katakanlah melebihi apa yang sudah pernah dicapai saat ini, sesuai dengan potensi yang ada. Baik, topiknya sebenarnya umum ya, peran IPTEK menuju visi Indonesia 2045. Jadi kalau saya sih, menurut saya ketika saya diminta untuk berkontribusi dalam acara ini, topiknya mungkin lebih ringan ya, lebih ringan dibandingkan kalau misalnya saya bicara tentang topik penelitian saya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih banyak orang yang akan menyimak. Cuma saya sebenarnya agak sedikit intrik gitu ya. Mungkin kurang pas kalau kita bilang visi Indonesia 2045 gitu ya. Kalau kita bicara peran IPTEK, mungkin apa yang saya sampaikan sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hamam ya. Saya lebih suka mengatakan peran IPTEK menuju visi Indonesia saja ya. Jadi tanpa perlu ada 2045. Bahkan kalau karena saya hari ini berbicara pada tahun 2020, mungkin
bagusnya ya kita mulai dari sekarang aja 2020 sampai 2045. Gitu. Kenapa? Seperti tadi Bang Rizal katakan, sebenarnya itu kita tuh sudah terlambat. Kita sudah terlambat. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya ingat waktu saya di Delft tahun 2000-an, ya, sebagian besar mahasiswa asing di sana itu orang Indonesia. Ya. Tiba-tiba sebelum saya meninggalkan Delft, mulai muncul orang-orang muda dari Cina, orang-orang muda dari belahan Asia lain. Ya. Tahun 2007 saya kembali ke Delft, ya, ternyata orang Indonesia semakin hilang. Jadi ada semacam bukan cuma keterlambatan, tapi juga ada semacam ketidakberkembangan gitu ya dalam hal peran IPTEK Indonesia. Saya ini sebenarnya sama seperti juga Kang Reza, dulu tahun 1993 setelah lulus SMA itu sempat ikut ke Senayan, ada seleksi state Pak Hamdan, ya. State dari PT begitu. Sayangnya kita nggak terus aja. Jadi ikut state. Sayang banget ini ya. Jadi belum ada kata terlambat lah, masih selalu kita undang ke BPT ya. Saya waktu itu ikut state ya nggak terus karena ada masalah lain. Tapi pada akhirnya yang ingin saya sampaikan begini. Jadi seperti tadi Pak Hamdan sampaikan bahwa sebenarnya strategi riset kita sudah panjang ya. Strategi kesadaran kita bahwa IPTEK itu punya peran ya dalam pengembangan Indonesia itu sudah ada gitu ya. Hanya saja mungkin karena faktor lain entah kenapa peran itu belum terlihat ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya lebih ke arah refleksi dari pengalaman saya di beberapa negara gitu ya. Nah, saya coba lihat ya, dari sisi luar sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar yang punya sedikit pengalaman dengan dengan riset di Indonesia dan mencoba memberikan sedikit gagasan. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah teori yang bukan sebuah hukum yang ingin saya sampaikan, tapi lebih sekedar sebuah pembukaan untuk diskusi yang lebih panjang berikutnya. Saya start dari dua pertanyaan saya. Ya. Apakah IPTEK perlu dan berperan menuju visi Indonesia? Ini sebenarnya pertanyaan gampang. Ya. Jawabannya itu iya. Nanti saya akan katakan kenapa. Ya. Yang susah itu bagaimana peran IPTEK menuju visi Indonesia. Ya. Jadi kalau pertanyaan pertama itu sudah jawab bertahun-tahun sebelumnya. Ya. Pak Bung Karno ketika mengirim Pak Habibie dan Pak Diran ke luar negeri, itu sudah sadar bahwa IPTEK itu punya peran di Indonesia. Ketika Pak Habibie pulang ke Indonesia, itu pun sudah ada kesadaran dari zaman Pak Harto bahwa IPTEK itu punya peran. Yeah. Nah, sekarang pun ketika kita mulai lagi dengan visi 2045, kesadaran itu muncul lagi. Gitu ya. Jadi kalau kata sadar itu sudah ada, cuma masalahnya tadi ya, dari sadar menjadi action, dia susah. Kan? Next barangkali. Saya ingin mengambil sedikit gambaran begini ya, bagaimana IPTEK itu bisa berperan. Ini saya ambil data dari sebenarnya saya sendiri kurang paham betul apa itu visi Indonesia 2045. Saya kemudian dapatkan informasi slide dari Bappenas tentang visi Indonesia 2045 dan ini saya ambil cuplik sedikit ya dari slide-nya Bappenas. Jadi kalau kata Bappenas itu di Singapura itu ada kurang lebih 28.000 insinyur ya per 1 juta penduduk. Ya, jadi kurang lebih ada 156.000 insinyur, 3.000 sekian adalah professional engineers. Artinya mungkin dalam hal ini engineers yang punya sertifikasi sebagai seorang professional engineers. Nah, kalau kita lihat, ini data yang saya tidak dapatkan, saya dapat dari Bappenas, saya dapatkan dari sumber lain. Kalau kita bicara sektor ekonomi yang melibatkan nilai tambah yang tinggi, ya, engineering intensif, itu di Singapura, itu 20% dari GDP-nya, Pak. Jadi 20% dari GDP, jadi tinggi sekali kontribusinya ya. Padahal kita tahu Singapura itu tidak punya sumber daya alam ya. Sisanya mungkin dari sektor finansial sektor. Tapi dari segi kalau kita bicara hanya high value saja. Jadi kalau kita bicara industri kan macam-macam levelnya. Ada yang low level, ada yang high level kan. Kalau kita bicara high level itu 20% dari GDP. Nah, itu sama dengan kurang lebih ya 400. Jadi kontribusi per engineer ke GDP itu tinggi sekali, hampir $500 juta ya, ke GDP. Itu sebenarnya kalau kita lihat di sini ya itu kalau kita bicara IPTEK
dan kontribusinya ke ekonomi itu cukup prospektif. Gitu ya. Nah ini kita bicara Singapura ya, yang negara yang hampir tidak punya sumber daya alam. Nah kalau kita bandingkan dengan Amerika sekarang, ini dua ekstrim. Ya. Amerika itu negara besar, punya sumber daya alam. Ya, walaupun mungkin tidak sekaya Indonesia, tapi Amerika paling tidak mereka masih punya sumber daya alam. Tanahnya luas, penduduknya besar. Jumlah insinyur mereka itu sekitar 1,7 juta. Ya. Kalau kita bicara masalah STEM ekonomi, nah sekarang ini di Amerika itu sudah mulai populer apa disebut STEM ekonomi. Itu data terakhir tahun 2019, STEM ekonomi, ya, contribution ke GDP, apakah itu direct maupun indirect, itu sudah 70% GDP. Ya. 70% GDP itu udah 14 triliun US dollar. Ya. Nah, jadi ininya besar ya, namanya. Kalau saya lihat potensi itu besar sekali. Nah, Indonesia itu mungkin masih di bawah Singapura dalam hal ini ya. Jadi kalau kita bicara potensi, sebenarnya kalau Indonesia mau gitu ya, itu paling tidak bisa selevel Singapura ya, atau bisa lebih lagi itu karena potensinya besar. Nah, saya nggak tahu berapa sekarang ya biaya pendidikan engineering di Indonesia. Cuma kalau saya bandingkan di sini, misalnya di MIT itu untuk jadi seorang engineer itu seorang mahasiswa membayar kurang lebih $50,000 per tahun. Jadi biaya mendidik seorang engineer itu cukup mahal. Ya. Tapi kita lihat kan, meskipun mahal, profit yang didapat itu luar biasa. Ya. Di Singapura itu kurang lebih $26,000 per tahunnya. Nah, yang menarik sebenarnya, ya, meskipun secara historis Amerika itu sudah maju sebagai sebuah negara industri itu sejak tahun 50-60-an. Ya. Tapi ada kesadaran bahwa ketika NSF melakukan studi, itu tahun 2000-an sudah disadari bahwa mulai ada kemunduran. Ya. Makanya tahun 2001 itu di Amerika itu konsep STEM itu mulai jadi isu. Ya. STEM itu menjadi isu. Bagaimana Amerika bisa survive? Ya. Bagaimana Amerika bisa survive ya, di tengah kompetisi yang semakin ketat di dunia ini. China mulai pick up. Ya, Jepang juga sudah maju sekali kan. European Union juga sama. Rupanya salah satu kendala yang ada dalam STM itu adalah kemunduran generasi muda dalam minat terhadap sektor STEM education. Konsep-konsep STEM itu sudah mulai mundur di Amerika waktu itu. Makanya kalau sekarang ini kita bisa lihat di Amerika itu sudah menjak high school yang berfokuskan kepada STEM. Mereka mencoba lagi membangkitkan semangat generasi muda untuk menggeluti bidang sains, teknologi, engineering, matematik. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya begini, sederhana aja. STEM itu punya nilai potensi yang tinggi, itu nilai dolarnya besar. Ya. Nah, sekarang saya lihat pengalaman saya di Saudi Arabia, di Kazakhstan, di Uni Arab Emirat itu ya. 3 negara ini adalah negara yang punya natural resources yang besar. Sumber daya alam mereka itu sumber daya alam yang kalau kita lihat dari segi dolar itu mudah ya. Cuma tinggal colokin pipa, pompa, jual. Yang beli pasti ada gitu ya. Dan nilai tinggi gitu ya. Kalau mereka bisa jual banyak, yang masuknya juga banyak. Tapi pada akhirnya apa? Mereka sadar bahwa itu bukan the future. Masa depannya itu di STEM, based economy. Saya di Kazakhstan itu mengembangkan kurikulum di universitas, ya, kurang lebih hampir 5 tahun. Saya involved di pengembangan kurikulum di sana. Karena saya di matematik, saya mengembangkan kurikulum matematik dari nol. Waktu itu kita punya kerjasama dengan Carnegie Mellon, kemudian kita cancel, kita buat sendiri. Saya waktu itu direktur dari kurikulum development-nya. Saya bilang kita nggak bisa mengcopy saja sekedar dari Carnegie Mellon, kita buat sendiri. Karena pemerintahnya ingin ekonomi ke depan itu STEM-based ekonomi, kurikulum kita juga harus mengadopsi STEM-based kurikulum. Ya. Kalau matematik tentu saja STEM. Ya. Tapi kalau kita bicara STEM-based kurikulum, misalnya itu nggak sekedar matematik aja. Nah, ini yang saya lihat kunci ke depannya gitu ya. Bahkan negara yang maju pun, negara yang kaya sekalipun, ya, yang lebih kaya dari Indonesia, menurut saya, ya, itu orientasi ke depannya adalah STEM-based economy, bukan natural resources-based economy. Ya. Nah, ini juga pengalaman saya. Saya di Delft, ya, teman-teman saya orang Pakistan. Saya punya teman orang Nigeria.
mahasiswa, orang-orang Arab. Di Jerman pun sama. Teman seorang saya bukan orang Jerman. Ya. Waktu saya di Kanada, saya punya teman orang Mongolia malah. Ya. Yang saya lihat begini, science and technology itu tidak rasis. Ya. Itu yang penting. Science dan teknologi itu tidak rasis. Kalau kita mau, apapun etiknya, kita mampu menguasainya. Jadi itu anugerah terbesar menurut saya. Anugerah terbesar itu adalah kita diberi otak. Ya. Otak ini bukan sesuatu yang dibuat menjadi rasis ya. Otaknya kepalanya bisa besar, tapi otaknya cara berpikir bisa kecil. Ya. Ada orang otaknya kepalanya kecil, tapi cara berpikirnya besar. Nah, menurut saya di sini yang harus kita ingat bersama, sadar bersama bahwa science and technology itu bukan sesuatu yang rasis. Kalau kita sebagai bangsa mau, ya, insya Allah kita mampu. Nah, masalahnya begini, ya, kemauan ada. Nah, untuk bisa mampu itu bagaimana? Nah, kalau ketika saya menulis slide ini mampu itu ya, saya teringat dengan tetangga saya di rumah orang tua itu dia punya bengkel mobil. Ini zaman saya SD gitu ya, bukan bengkel mobil, bengkel las. Dia tiap hari dia kalau ada mobil yang rusak dia las, tapi komponennya dia simpan. Gitu ya. Kemudian lambat laun setelah saya SMP, saya lihat akhirnya mobilnya jadi gitu, dia jadi mobil, ya, jadi mobil. Artinya apa? Kalau secara keinginan dia mau, dia ingin bikin mobil. Pada akhirnya dia bilang ujung-ujungnya mampu untuk bikin mobil. Suatu hari saya shock gitu, lihat mobilnya jalan. Nggak ada ini sih, nggak ada cupnya, cuma ada setir segala macam, jok jalan di depan rumahnya. Ini menurut saya mampu ya. Tapi bukan mampu seperti ini yang bisa membuat potensi STEM itu besar. Ya. STEM itu hanya bisa jadi economic power kalau marketable. Kalau marketable. Jadi kita jangan terlalu terbuai dengan kita mampu ini, kita mampu itu, kita mampu ini, kita mampu ini. Kadang-kadang dengan melihat orang mampu kita sudah bangga gitu ya. Padahal sebenarnya ada potensi lebih besar dari sekedar mampu bikin. Ya. Kita harus jual. Nah, jual itu ya, ini yang susah gitu ya. Tadi kalau Pak Bang Hamam kita soal efficiency based economy gitu ya. Ya, efficiency driven economy. Ya, itu sudah nggak lain lagi, zaman sekarang sudah nggak lagi gitu ya. Iya. Karena begini. Nah, ini juga yang saya pelajari pertama kali ya. Sebelum saya ke Belanda, itu saya ikut bridging program di kuliah di jurusan matematika ITB. Itu tahun 1999. Jadi saya waktu itu karena saya daftar ke Twente, saya harus ikut bridging program di math bridging program di jurusan matematika ITB. Saya waktu itu ambil kuliah dari Pak Samsudin, ya, yang topiknya tentang macroeconomics, ya, microeconomics. Di kuliah itu pertama kali saya mendengar apa yang disebut dengan productivity function. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara efisiensi, gitu ya, akan ada batas mentoknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara kurva produktivitas gitu ya, itu ada mentoknya kalau cuma bicara efisiensi. Dari segi tenaga kerja, dari segi kapital, kita bisa efisiensikan lah. Tapi yang bisa membuat kurvanya terus naik itu cuma inovasi. Jadi yang bisa membatasi produktivitas itu inovasi. Ya. Dan untungnya kapasitas manusia itu tidak terbatas kalau kita bicara masalah otak. Ya. Mereka akan terus tumbuh, otak itu akan terus pikir. Akibatnya apa? Kalau manusia terus berpikir, seakan-akan inovasi itu tidak ada batasnya. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita pikir bersama. Terus lanjut. Nah, ini sekedar sketch tentang Indonesia. Saya nggak tahu persis detailnya, cuma saya dapat ini dari data internet ya. Jadi manufaktur Indonesia itu sebenarnya cukup tinggi juga, 19%. Ya. Jadi kalau total kita bicara industri manufacturing, construction, mining, IT, yang saya anggap sektor-sektor yang membutuhkan teknologi, gitu ya, itu kontribusinya ke GDP cukup tinggi, ya, 40% kurang lebih. Tapi kalau kita pertanyakan hal seperti ini, apakah sektor ini sudah STEM intensif? Menurut saya belum. Apakah sektor ini sudah memberikan nilai tambah tinggi?
Menurut saya belum. Ya. Apakah sektor ini sudah melakukan inovasi dan riset? Menurut saya belum. Ya. Apakah ini sektor ini sustainable? Karena tidak, saya lihat justru tidak, karena basis efisiensi gitu ya. Pada akhirnya sektor ini tidak sustainable, gitu. Karena dengan inovasi negara lain bisa membuat proses produksi lebih efisien. Ya. Jadi kalau menurut saya ini ada sedikit masalah yang harus kita selesaikan. Tapi kalau kita berhasil menyelesaikannya, ya, potensinya besar sekali. Ya. Kita bisa meningkatkan kapasitas produksi manufacturing, ya, meningkatkan nilai kompetisinya dengan menambahkan unsur STEM di situ kalau menurut saya. Ya. Next. Jadi kalau saya tanya, apakah IPTEK itu perlu dan berperan menuju ke Indonesia? Saya jawab iya. Ya. Sekarang bagaimana perannya? Ini yang saya bilang tadi sulit ya untuk dijawab karena mungkin banyak faktor. Tapi akan saya coba jawab sendiri. Selanjutnya, ini yang saya ingin sampaikan ya. Saya ingat tahun 90-an karena saya dulu di penerbangan, jadi saya cukup kenal dengan pemikiran Pak Habibie. Pak Habibie itu pernah bilang tahun 90-an, mungkin Pak Hamam bisa lihat kalau salah ini ya, dari presentasinya. Pak Habibie itu pernah bilang cukup 0,01% orang Indonesia menjadi insinyur ya, untuk bisa memajukan Indonesia. 0,01%. Itu yang Pak Habibie bilang tahun 90-an. Tapi datanya ternyata surprising ya. Sekarang ini datanya ada 0,02% penduduk Indonesia berpendidikan insinyur. Jadi sebenarnya jumlah insinyur kita lebih banyak dibandingkan apa yang diprediksikan Pak Habibie sebagai cukup. Ya. Yeah. Nah, saya teringat apa yang Feynman pernah katakan, never confuse education with intelligence. Ya. Jadi rupanya jumlah insinyur yang besar itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk mendrive ekonomi gitu ya. Ada masalah gitu ya di sini. Yeah. Nah, ini yang saya ingin saya kutip ini ketika ini saya ambil dari pengalaman saya mendesain kurikulum ya di Kazakhstan. Saya mendesain kurikulum. Output seperti apa yang saya inginkan dari mahasiswa saya. Gitu. Tentunya ada berbagai macam output yang ingin saya saya capai gitu, sebagai pengajar akademisi. Tapi kalau kita lihat aspek saintis misalnya, karena sebagian orang ada yang jadi saintis, ya. Ini yang saya ingin saya kutip di sini. Menurut kalau kita lihat standar atribut berdasarkan MSU di Amerika, good scientist itu perlu ada curiosity, ya. Kepenasaran, ada kesabaran, ada keberanian untuk mengambil resiko, detail oriented. Ini yang kadang-kadang kita nggak pernah belajar. Oh itu perlu, ya. Detail oriented, creativity, persistent, kemampuan berkomunikasi, open minded, free bias, critical thinker dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat list dari atribut ini, sejauh mana ya dunia pendidikan kita, terutama yang berkecimpung dalam STEM, ya, sains teknologi itu bisa meluluskan mahasiswa yang punya atribut seperti ini. Tidak mesti semua mahasiswa harus punya atribut seperti ini, tapi paling tidak kalau kita punya target gitu ya bahwa STEM bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan, paling tidak sebagian dari atribut ini sudah itu dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi kita, supaya kita punya sekumpulan masyarakat ya, yang memang STEM based oriented gitu ya, STEM oriented. Next. Selanjutnya. Ya. Nah ini yang saya ingin juga sampaikan di sini. Saya bicara masalah, karena saya lebih dari akademisi gitu ya, dari sisi akademisi, yang lebih saya ingin fokuskan mungkin pertama dari sektor pendidikan tinggi. Tentunya pendidikan dasar dan menengah pun punya kontribusi, tapi saya tidak akan sentuh ke situ. Saya cukup saja pada pendidikan tinggi. Ini yang saya lihat ya. Tahun 2000-an, tahun 2005, tahun 2006 itu Jerman itu saat itu punya kebijakan baru. Ya. Jadi karena di Jerman terlalu banyak universitas, ya, dan semuanya dibiayai pemerintah berat, kompetisi semakin tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencatat apa yang disebut dengan top 5 university, star university.
Itu mereka bilang sebagai center of excellence-nya. Jadi sebenarnya pada akhirnya ya kita juga harus realistis. STEM itu teknologi, kalau kita bicara masalah biaya itu tinggi sekali. Makanya kalau kita ingin membuat STEM sebagai sumber terbesar pertumbuhan Indonesia, kita harus mulai dari sekarang, gitu ya, terutama di bidang pendidikan tinggi, ya, menentukan, ya, what is the right science for our students. Ya. What is the right science of our students. Ya. Tahun 93 waktu saya masuk ITB, itu saya kuliah penerbangan, saya tuh kuliah semua ilmu penerbangan. Ya. Mungkin sekarang sudah enggak lagi, ya. Enggak harus seperti itu lagi. Ketika saya mengembangkan kurikulum matematik, ya, dari 120 SKS, cuma 60% kontennya itu konten matematik. Ya. Artinya apa? 40% konten itu istilahnya soft skill yang mahasiswa itu bisa mempelajari dan mengembangkan sendiri sesuai dengan keinginan dan minatnya dan potensinya. Jadi kita harus bisa mulai lagi dari what is the right skill for our students, our science. Ya. Yang kedua, kita harus tahu what is the right skill for our student. Ya. Skill sekarang itu berbeda dengan skill sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Mungkin waktu tahun 90-an saya belajar mengetik. Ya. Itu skill yang dibutuhkan untuk bikin TA, ya, untuk bikin laporan praktikum. Tapi sekarang udah nggak lagi. Gitu. Itu kurang seperti itu. Jadi kita harus tahu sebagai pendidik, gitu ya, what is the right skill for our students? What is the right attributes? Ya. Ini juga susah, ini, terutama yang ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara fokus saja pada STEM, gitu ya, atribut itu sudah beda, gitu ya, dengan atribut kalau misalnya seseorang harus menjadi pelaku bisnis tertentu, gitu ya. Atau misalnya atribut untuk menjadi seorang politikus setelah lulus kuliah. Gitu ya. Nah, ini tantangan besar karena sebenarnya ketika mahasiswa masuk ke perguruan tinggi harus sadar bahwa tidak semua mahasiswa ingin menjadi saintis, tidak semua mahasiswa ingin menggeluti bidang eptek. Gitu ya. Tapi paling tidak masuk perguruan tinggi harus bisa memetakan, gitu ya, what is the right attributes, ya, supaya lulusannya optimal. Nah, yang berikutnya perguruan tinggi harus sadar what is the right roles for them. Ya. Role perguruan tinggi seperti apa? Gitu ya. Mungkin saat ini saya lihat perguruan tinggi Indonesia itu kebanyakan masih teaching oriented. Ya. Padahal yang saya tahu itu jumlah S3 ya, Indonesia sebagian besar itu berada di perguruan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan misalnya jumlah S3 di luar perguruan tinggi, mungkin totalnya di perguruan tinggi jauh lebih besar. Mereka yang punya S3, ya, kalau kita bicara pendidikan, adalah mereka yang sebenarnya dilatih, ya, untuk menjadi leader penelitian di bidangnya. Dia akan menjadi driver untuk penelitian di bidangnya. Dia akan menjadi, katakanlah, orang yang mengembangbiakkan peneliti-peneliti baru. Nah, kalau sekarang misalnya perguruan tinggi hanya sekedar melakukan penelitian atau pengajaran, menurut saya itu sudah jadi waste of resources. Jadi banyak resource yang sebenarnya potensi-potensi yang ada terbuang percuma. Jadi sekarang perguruan tinggi harus sudah mulai menentukan what is the right role for them. Ya. Nah, yang terakhir ya the right size. STEM itu high cost, ya, mahal. Mendidik seseorang menjadi STEM adept, ahli STEM itu mahal. Ya. Kemudian setelah lulus harus mengembangkan katakanlah iptek itu mahal. Karenanya kita harus bisa menentukan the right size-nya. Sebenarnya berapa banyak sih perguruan tinggi yang diperlukan untuk mensupport STEM seperti itu, iptek, ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya harus dilihat, ya. The right science, the right skills, the right attributes, the right roles, the right size. Next. Mungkin satu. Nah, 1-2 menit lagi ya, Gi? Oke, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, itu dari sektor pendidikan.
Nah, saya kan kalau sebagai saya seorang graduate ya yang punya modal STEM ya background, saya ingin kerja tetap di dunia STEM, ya. Riset gitu ya atau melakukan produk-produk inovasi dan sebagainya. Kalau job marketnya kosong di situ, ya habis saya gitu. Saya harus berpikir pragmatis saja gitu. Makanya kita harus adakan sektor industri, sektor job market juga harus berubah. Gitu. Saya mengatakan STEM ekonomi itu research intensif ekonomi. Kalau kita mau kalau kita ingin STEM itu punya kontribusi besar ke pertumbuhan Indonesia tahun 2045, paradigma industri, paradigma bisnis, paradigma ekonomi harus berubah. Mereka harus bisa merefleksikan atribut seorang scientist, atribut seorang engineer. Ya. Kalau atributnya passion dalam research itu ya, jangan minta short-term result. Ya. Akan jalan. Gitu ya. Industri harus berani mengambil risiko yang profit takingnya baru jangka panjang. Gitu ya. Industri harus berani melakukan in-house R&D. Kalau enggak, habis. Gitu. Ya. Kalau misalnya industri tidak berani melakukan in-house R&D, mereka bolehlah outsource ya. Tapi tadi mereka harus berani melakukan riset. Yang kedua, sistem yang kondusif buat startup, terutama di bidang iptek. Ya. Menurut saya di Indonesia ini saat ini banyak praktek-praktek dan kebijakan yang kurang mendukung ya, ke arah pembentukan startup, ya. Yang sifatnya science-tech. Ya. Kalau di Amerika itu ada insentif buat mereka yang melakukan startup, mereka bisa dapatkan tax release dan seterusnya. Ini mungkin harus diberikan di Indonesia. Kemudian sistem yang mempromosikan professional development, ya. Jadi skill development itu di dalam internal perusahaan harus tumbuh berkembang. Ya. Jadi orang yang masuk ke perusahaan itu bisa terus melakukan pembelajaran. Ya. Jadi terus mendidik diri sendiri, gitu. Terus maju. Ini yang saya rasakan di luar negeri. Mungkin saya merasakan juga kan. Ketika masuk ke ABB, ya, itu bukan berarti bahwa belajar itu selesai, tapi di dalamnya terus belajar. Ini yang menurut saya tantangan ke depan, yang harus direspon oleh industri. Yang berikutnya, nah sekarang iptek yang saya kira ini nggak perlu dijelaskan ya, tapi ini kalau lebih mencerminkan apa yang Pak Hamam sampaikan sebelumnya. Ya. Jadi list saya sama lah dengan listnya Pak Hamam. Berikutnya. Nah, sekarang pemerintah. Sekali lagi, proposisi saya mengatakan STEM ekonomi is intensive ekonomi. Jadi pemerintah pun harus punya cara berpikir yang merefleksikan atribut-atribut peneliti atau atribut saintis dan seterusnya. Lalu kontinuitas. Pemerintah harus mampu membentuk critical mass pelaku R&D. Kalau critical mass yang nggak tercapai, akan sulit untuk berkembang. Insentif untuk kegiatan industri atau ekonomi yang sifatnya mengandung R&D lokal konten yang tinggi gitu ya. Law enforcement di sini bukan berarti tangkap polisi, tapi sesuatu yang bisa mendorong orang untuk menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Research itu mahal dan risky, tidak berarti kalau saya lihat hari ini saya bisa dapat hasil gitu ya. Jadi harus dibuat sebuah organisasi riset yang efektif, yang efisien. Berikutnya. Nah ini saya mau akhirnya dengan muka UUD 45. Kalau kita semua hafal muka UUD 45, di sini ini adalah tujuan negara kita. Gitu. Nah kalau sekarang saya hubungkan dengan STEM berikutnya, ya. STEM itu bisa menciptakan kemandirian yang melindungi segenap bangsa Indonesia. STEM bisa menciptakan unit ekonomi yang memajukan kesejahteraan umum. STEM itu bisa memperkaya dan memperkuat sistem pendidikan dan tuntutan masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. STEM itu bisa membuat kekuatan mandiri yang ikut melaksanakan kehidupan dunia dengan abaikan keadaan sosial. Jadi pada akhirnya saya katakan kesimpulan saya, ya, yang terakhir, berikutnya, STEM itu bukan cuma sekedar potensi ekonomi, ya. STEM itu a national mandate. Terima kasih. Terima kasih ya Yogi. Menarik. Jadi dari STEM sebetulnya itu mandat nasional. Nah, saya mau
mau ini mungkin menceritakan buat teman-teman yang mungkin pernah mendengar. Jadi Yogi ini di tahun 2006 itu mendapat penghargaan. Jadi PhD tesisnya mendapat penghargaan dari industri waktu itu di Belanda karena numerical method atau metode numerik yang ditemukan dalam research PhD-nya terkait numerical method untuk persamaan matematika Helmholtz itu menjadi numerical method yang 100 kali lebih efisien dari numerical method yang ada sebelumnya, yang akibatnya itu secara revolusioner membuat proses industri yang menggunakan perhitungan komputer untuk persamaan Helmholtz, matematika Helmholtz, itu menjadi 100 kali lebih cepat. Jadi saya ingat waktu saya main ke ruangan Yogi, dia menunjukkan waktu itu programnya yang memberikan batasan boundaries ketika kita harus menumerikan metode numerik dari Helmholtz equations yang banyak digunakan pada fisika gelombang. Jadi mungkin ini adalah bagaimana ketika Yogi berusaha menjelaskan lagi kepada saya sesudah 15 tahun apa itu persamaan Helmholtz yang digunakan untuk metode. Nah, yang menarik di sini sebetulnya dari Yogi, saya menggunakan privilege sebagai moderator untuk bertanya pertama. Bayangkan Helmholtz equation, persamaan matematik yang 30 tahun ketika itu numerical method-nya tidak terpecahkan, dan katakanlah itu terpecahkan dalam research PhD 4 tahun. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, 2012 Yogi mendapat penghargaan Bakri Award untuk bidang ilmu pengetahuan. Nah, tapi pertanyaan saya begini, Gi. Itu ada research 30 tahun tidak terpecahkan dalam 4 tahun, dan tidak ada jaminan bahwa dalam 4 tahun itu akan selesai. Nah, ini saya juga nanti nyambung ke slide-nya dari Bang Hamam bahwa indikator keberhasilan research adalah jumlah paten. Tanpa ada jaminan bahwa paten itu bisa komersil. Nah, untuk kasus Yogi bahkan tanpa ada jaminan research yang 4 tahun itu bisa menghasilkan tadi terobosan untuk 30 tahun unresolved numerical issue di persamaan Helmholtz. Meskipun ketika dia terpecahkan, itu menjadi sumbangan yang besar sekali untuk industri. Nah, pertanyaan saya, Gi, di mana batasan itu sebetulnya adalah risk ya. Jadi tadi Yogi bilang STEM itu high risk, high cost. Di mana sih batasan bahwa research ini bisa menghasilkan sesuatu solusi yang kemudian bisa dikomersilkan, atau itu adalah pure untung-untungan, luck. Mungkin bisa komentar itu, Gi. Atau bisa cerita juga tentang Helmholtz sedikit, kenapa kemudian bagaimana dari research matematika Yogi bisa mendapatkan implementasinya untuk bidang engineering. Karena mohon maaf, matematika kadang-kadang kalau kita zaman kuliah dulu ini kayaknya angka-angka kapan makainya aja kita nggak kebayang. Nah, ketika ternyata ada Helmholtz yang equation yang rumit dan aplikasinya sebetulnya membumi, nah ini menarik. Jadi pertanyaan pertama, apa sih batasan ini hasil research atau untung-untungan? Silakan. Baik, mungkin saya akan mulai dengan saya ingat sekali ya, mungkin saya generasi terakhir di penerbangan yang masih terajak dengan baik oleh Pak Diran ya, almarhum Pak Diran, Profesor Diran. Beliau mengatakan di dalam satu kelas ya, selalu posisi di kelas atau di jawab begini, penelitian itu tidak selalu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita berharap bahwa penelitian itu bilang yes, ya, itu mungkin penelitian juga. Tapi kalau hasilnya no pun itu penelitian. Ya. Yang penting prosesnya. Gitu ya. Jadi ada proses. Proses itu yang bisa mengukur apakah sesuatu itu luck atau bukan. Mungkin ada orang yang percaya luck gitu ya. Saya pernah baca-baca gitu. Ada paper ya. Yang bisa mengkuantifikasi, membuat sains tentang luck. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman peserta yang senang membaca gitu ya, coba cari di internet ya, science of luck. Jadi ada saintis yang mencoba membuat luck, mensertifikan luck. Nah, begini, di dalam riset itu yang penting itu adalah proses. Proses
yang dimulai dari cara yang benar. Makanya kenapa mereka yang melakukan riset S3 itu sudah dibimbing untuk melakukan pola studi yang benar. Ya. Dimulai dari studi literatur. Ya. Ketika kita mulai dengan trial and error, ya, itu pun terstruktur. Ya. Kita bukan cuma sekedar trial, error. Ada pattern-nya. Pattern-nya yang kita pelajari dari pembimbing kita. Kenapa seseorang profesor itu memerlukan mahasiswa? Karena mahasiswa itu selalu membawa pemikiran baru, selalu membawa otak baru. Otaknya mungkin lebih bebas dibandingkan otak seorang profesor yang sudah terlalu saklek dengan. Jadi kalau menurut saya, apapun prosesnya, apakah itu saya ketemu, ya, atau setelah 1000 kali baru ketemu, kalau prosesnya menggambarkan proses yang benar, itu bukan ulang. Ya. Menarik ya. Nah, sekarang saya ke Bang Hamam. Bang Hamam, dari tadi kan sebagai saintis, Yogi bilang bahwa research itu proses yang penting. Betul, saya setuju dan saya kira kita semua setuju. Tapi mungkin Bang Hamam, ketika kita ada di suatu institusi yang seringkali hasil itu dari research itu menjadi salah satu KPI. Nah ini gimana nih Bang, menyeimbangkan di mana kita sebetulnya yang namanya research itu tidak selalu ada hasil, tapi di sisi lain kita juga KPI kita adalah hasil dari research atau research yang berhasil. Nah ini gimana nih? Pasti Bang Hamam banyak pengalaman di situ. Mungkin bisa komentar Bang. Ya, oke. Jadi riset itu kalau diartikan hanya sebagai bagian daripada sebuah rantai nilai, ya, yang dari hulu ke hilir, dari sebuah ide, dari sebuah penelitian gitu dan pengembangan, kemudian menghasilkan paten misalnya, itu kita masih berada di hulu gitu. Kita masih berada di hulu. Kan kalau kita ulas dalam-dalam sebenarnya apa yang disebut dengan Litbang Jirap untuk invensi dan inovasi itu semangatnya undang-undang tadi, Undang-Undang 11 nomor 2019. Itu adalah sebenarnya membawa hasil-hasil riset itu sampai kepada tahapan hilirisasi dan komersialisasi. Kalau tadi Yogi katakan riset, kalau memang tidak harus selalu berhasil, ya memang namanya juga penelitian. Ada yang bisa, ada yang berhasil, kita mendapatkan temuan baru, mendapatkan formula baru, cara baru dalam memecahkan persoalan, itu adalah riset. Gitu. Tapi selanjutnya, bukan karena saya dari BPPT, Litbang itu harus dilanjutkan dengan JIRAP, pengkajian dan penerapan. Makanya sekarang istilah R&D itu yang kita selama ini kenal, di dalam Undang-Undang Sistem Nasional, penyebutannya itu menjadi Litbang Jirap. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi. Gitu. Ya. Jadi dia merupakan sebuah rantai nilai dari sebuah pemikiran. Nah, apa yang dikembangkan Yogi misalnya? Memecahkan persoalan formula Helmholtz tadi itu. Ini kalau sudah nanti menjadi sebuah paten, ya kan, menjadi sebuah paten, tentu saja kita menginginkan paten ini berbuah kepada produk. Jadi dalam artinya yang disampaikan oleh Reza tadi adalah yang sampai kepada tahapan komersialisasi. Dia merupakan sebuah barang, bisa merupakan sebuah jasa gitu ya kan. Nah, inilah yang sesungguhnya saya ingin mendapatkan persepsi yang sama gitu, pemahaman yang sama. Karena we are together in this gitu. Kalau saya hanya mengatakan kita perlu riset, maka kita belum tentu bisa menghasilkan ungkitan ya terhadap ekonomi yang menjadi kontribusinya kan. Kalau kita lihat, kalau dari kami menilainya itu riset itu TRL 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Kemudian pada saat dia dialih teknologikan ke industri yang memproduksinya ya, kemudian dia menjadi TRL 5, 6, dan 7 gitu.
pada saat dia dikomersialisasikan massal menjadi TRL-9, itu kesiap terapan teknologi misalnya. Nah, riset demikian juga jalannya. Jadi riset itu menghasilkan TRL 1, 2, 3, 4 begitu misalnya. Ya. Tanpa kita lanjutkan, itu akan berhenti di situ paten. Itulah yang jadi kemudian paten yang tidak produktif. Itu banyak ya Yogi ya, Reza ya. Iya, betul. Inilah yang saya pikir ya kita harus pahami ini. Dan kalau kita mau belajar dari apa yang selalu menjadi dorongannya Pak Habibie pada saat ingin membangun industri strategis di Indonesia, itu bermula di akhir, gitu. The beginning is the end, gitu kan kata dia, gitu ya. Artinya apa? Oh, kita tahu dulu nih, ini kebutuhan di ujungnya apa? Ya, artinya masyarakat bisa nggak memanfaatkan teknologi ini? Nah, dari situlah kemudian kami di BPPT sangat kental upaya untuk reverse engineering. Jadi misalnya kalau tadi saya nunjukin teman-teman alumni ITB bekerja untuk menemukan rapid test ataupun PCR test, itu bukan berarti itu semua dari penelitian dasar, dari riset. Tetapi kita melakukan reverse engineering. Apa sih sebenarnya rapid test antibody imuno berbasis pada imunoglobulin, kata istilahnya gitu. Saya aja orang elektro jadi belajar itu kan, ya namanya juga reverse engineering ya, belajarlah kita dari situ. Oh ternyata ini dibutuhkan komponen-komponen ini. Nah dari situ kita bisa mengejar gitu, Yogi, Reza, untuk bisa melipfrog. Saya ingin juga apa yang sudah kalian tempuh selama ini. Reza punya pengalaman, orang-orang di BPPT itu banyak juga lulusan Delft, mungkin kakak kelas ataupun seangkatan dari Reza sama Yogi ya. Betul. Dan itu saya tahu orang Delft itu orangnya kekeh gitu, kekeh. Belanda lah pokoknya ya istilahnya. Tapi very smart gitu, very punya persisten yang tinggi gitu terhadap sebuah tantangan untuk menghasilkan itu. Ini yang harus kita lakukan. Jadi nggak cukup kita hasilkan sebuah ini, istilahnya disertasi kita itu bisa nggak berujung kepada sebuah produk. Itu tantangan yang saya dorong terus kepada teman-teman ya. Saya tambahkan ya. Silakan Ki. Jadi saya sepakat sekali dengan paparan Pak Hamam. Jadi begini, sebenarnya mungkin kita banyak yang surprise gitu ya dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya. Katakanlah sekarang kita pegang cellphone, tiba-tiba ada mobil listriknya Elon Musk ke Tesla dan sebagainya. Jangan dikira itu kerjaan setahun 2 tahun terus jadi smartphone gitu ya. Iya. Technological build up-nya itu mungkin 20 tahun. Ya. Betul. Ya. Dan digital build up-nya 20 tahun. Betul. Ini saya pikir poin yang bagus banget. Jadi kadang-kadang orang melihat mobil listrik Tesla setiap tahun harga bisa turun 30%, sesuatu yang mungkin impossible dengan mobil berbasis combustion engine. Tetapi ini poin yang menarik bahwa itu sebelum dalam setahun bisa turun 30% harga itu ada 20-30 tahun riset sebelumnya ya yang panjang gitu kan. Dan sebetulnya jangan dikira bahwa kalau kita buat rantai research-nya gitu ya, itu nyambung. Iya betul. Mungkin Profesor A, Dr. A, Insinyur A di tahun 1980 ketika memulai riset baterai itu nggak kepikiran mobil listrik. Ya. Nah menarik ini kalau kita lanjutkan di situ. Berarti ini kan sebetulnya perlu ya anggaplah profesor-profesor yang mungkin tidak kebayang bahwa research dia di bidang lithium ujung-ujungnya akan jadi baterai yang super efisien untuk motor balap berbahan listrik misalnya ya, bersumber listrik. Nah, pertanyaan mungkin ke Bang Hamam lagi. Bang Hamam kira-kira apakah ini sesuatu yang harus dipegang lembaga seperti BPPT ya? Roadmap seperti itu sehingga semua merujuk ke satu roadmap tadi. Bahkan mungkin saya cukup riset tentang nikel aja gitu atau tentang lithium aja, tapi eventually ada satu benang merah yang membawa dia menjadi
suatu barang komersial. Kira-kira di Indonesia siapa ya Bang Hamam yang paling tepat nih menurut Bang Hamam? Ya, itu namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN itu, yang ada di Kementerian Riset Teknologi, ya. Ini adalah sebuah orkestrasi sebenarnya. Saya sukanya menyebutkan itu orkestrasi, orkestra. Masing-masing dari kita itu pegang satu alat musik kan sebenarnya. Betul. Gitu dalam orkestra itu. Tidak semua pemain adalah pemain piano. Atau tidak semua pegang drum. Kalau saya memang pegang drum, kalau di band elektro itu saya pegang drum gitu. Ya, tapi semua orang punya. Tapi keindahan dari sebuah orkestrasi itu adalah dalam harmoni kan, ya. Jadi we'll do our part gitu untuk masing-masing instrumen itu. Kalau kami berada di sisi di mana kita sebut itu pengkajian dan penerapan. Perguruan tinggi pastinya akan ada di tahapan litbang gitu ya. Banyak di sainsnya di situ. Jadi STEM seperti yang dijelaskan oleh Yogi itu adalah basic apa kita sebutkan sebagai basic driver daripada semua temuan-temuan yang kita hilirisasi dalam proses engineering selanjutnya. Ya, nah oleh karenanya kita harus tetap juga kuat di situ di dalam STEM ini, karena powernya ada di situ. Nah kemudian orkestrasi ini ya akan mengajak semua stakeholder. Makanya saya tadi mencontohkan pentahelix itu. Pentahelix sebagai sebuah orkestra yang dikoordinir oleh Ristek BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional, dan itu amanat undang-undang. Nah, dalam arti apa? Ya, artinya kita untuk sebuah kegiatan yang memang menjadi sektor prioritas, ya. Misalnya prioritas kita sekarang membangun lagi industri manufaktur, ya, misalnya. Apa yang menjadi sumbatan-sumbatan tumbuhnya industri manufaktur? Ya, itu harus dilakukan oleh sebuah ekosistem tadi yang melibatkan berbagai stakeholder, ya, agar kita betul-betul bisa fokus. Nah, karenanya kami selalu menggunakan istilah flagship gitu, Reza. Ya. Flagship itu adalah satu program, misalnya untuk energi baru terbarukan, ya. Kita ambil lah. Oh, kita ini energi terbarukan ini dalam roadmap-nya ingin mencapai energi mix 23% di tahun 2025. Ya. Penggunaan solar, power ya, tenaga surya, tenaga bayu, tenaga lainnya yang dikategorikan sebagai green energy, itu bagaimana mencapainya? Gitu. Maka kita taruh dari situ science and technology untuk melihat kemampuan kita memproduksi berbagai energi baru dan terbarukan tersebut. Gitu. Ada nggak roadmap kita untuk membangun PLTS seperti halnya negara-negara lain yang dominan di dalam penggunaan tenaga surya gitu. Ternyata kalau kita lihat, loh ini hanya 5 megawatt yang baru dibangun. Padahal kita tahu bahwa seperti tempat Yogi sekarang mungkin di Abu Dhabi ya, Yogi ya. Di sana tenaga suryanya udah gigawatt itu dalam perencanaan. India itu bisa disebutkan tenaga suryanya itu 95 gigawatt itu targetnya dia. Gitu. Jadi hampir dominan di dalam penyediaan energi baru dan terbarukan di dalam proyeksi pembangunan sektor energinya. Nah, di situ kan harus kita injek betul-betul gitu hasil pemahaman kita bagaimana perkembangan riset dari fotovoltaik, bagaimana membangun smart grid misalnya di sini, kemudian energi baru dan terbarukan. Itu sebenarnya udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi. Itulah kenapa saya sebutkan tadi paradigma baru itu science-based policy itu semua perencanaan pembangunan itu harus berlandaskan ya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya kira ini terobosan dan saya memang tidak semudah kita mengucapkannya ya, Reza ya. Iya betul.
harus dibuktikan dengan kelakuan kita lah, dengan tindakan kita gitu. Bahwa kita walk the talk gitu, tidak hanya bicara tapi kita merealisasi. Nah, kalau saya di BPPT, saya pangkas semua kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan flagship, ya. Kalau dulu kan maunya periset itu atau perekayasa itu, saya ingin meneliti nih, apakah energy storage gitu dari biomasa gitu ya masih bisa, apakah hidrogen masih bisa jadi ini? Oh enggak. Kalau memang mau fokus di kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan Perpres nomor 55, kita akselerasi, ya harus kita kuasai, jangan itu dikuasai oleh tenaga asing. Kita udah tahu ferronickel itu memang banyak di Indonesia, dan Tesla mau datang ke sini mau bikin pabrik, kenapa bukan kita yang memikirkan itu gitu? Kenapa harus ini? Walaupun kesempatan untuk investasi ya tetap akan dibuka karena itu merupakan jalan untuk mengangkat ekonomi kita, ya. Kan seperti itu. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya, menarik Bang, karena ini sekaligus menjawab pertanyaan dari audiens, dari saudara Frans Ginting, yang menurut saya sudah terjawab pertanyaannya. Bahkan Bang Hama menunjukkan bahwa salah satu kendala adalah ketika kita tidak berprioritas atau fokus, kalau istilah Bang Hamam, kendala itu mesti diatasi dengan flagship tadi, bahwa kita fokus ke satu area. Nah, saya kembali ke Yogi nih. Yogi ini kan bidangnya matematika sekarang ya, jadi ilmuwan matematik, mulai dari applied mathematics, dan ke berbagai universitas, pusat research, itu di negara yang berbeda-beda dengan sumber daya alam atau kekayaan alam berbeda-beda. Nah, kembali ke arah fokus tadi, menurut Yogi selama beredar dalam tanda kutip ya, dari Belanda, Jerman, Kanada, Kazakhstan, Middle East, dan lain sebagainya, apa yang Yogi lihat dari negara-negara itu sebagai fokus mereka terkait dengan matematika, karena matematika kan di satu sisi umum banget. Apakah mereka mengambil approach yang pokoknya matematik itu fundamental yang kuat, atau mereka punya suatu flagship tersendiri di negara-negara itu yang Yogi bisa amati? Kalau kita bicara spesifik matematik, ya, jadi begini, tadi Pak Bang Hamam mengatakan tentang peran litbang di perguruan tinggi, gitu, yang disebut mungkin sebagai fundamental science di situ ya Bang. Jadi matematik itu fundamental science. Jadi kalau kita bicara levelisasi atau kategorisasi science ya, yang perlu disupport sebagai bagian dari aset potensi nasional, ada beberapa hal yang memang ada beberapa komponen itu yang harus dianggap sebagai fundamentals ya, yang katakanlah ada impact-nya atau tidak ya ke end product dari sebuah penelitian, itu harus tetap disupport. Salah satunya adalah matematik. Ya. Salah satunya adalah matematik. Saya selalu memberitahu begini, Kang Reza ya. Saya buat pesawat. Ya. Kenapa misalnya ini? Contoh sederhana aja, PTBI misalnya. Untuk bersaing dengan Boeing dan Airbus, ya, itu harus bisa membuat pesawat yang lebih efisien, kan? Yang lebih marketable, prospektif lah, gitu katakan. Artinya apa? Sekarang kalau sekarang orang bicara green airplane, itu pesawatnya PTDI itu harus lebih hijau dibandingkan pesawatnya Airbus atau Boeing. Kalau mau marketable, kan. Nah, sekarang begini, kalau sebuah produk itu sudah optimal, ya, atau sebuah produk sudah hampir optimal, ya, mau dioptimalkan lagi, gitu ya, ditambah lagi sedikit lebih optimal, itu nggak bisa pakai trial error, gitu. bikin model masuk ke wind tunnel, dicek, oh kurang bagus, diubah lagi. Ya. Menurut saya di sini perannya basic science. Ya. Basic science harus disupport. Matematik, menurut saya matematik, fisika, chemistry, biologi itu basic science yang harus disupport. Karena di situ titik awal dari kita bisa melakukan perubahan-perubahan impact yang mendasar. Gitu ya. Kalau kita membuat pesawat yang lebih bagus, kita harus mampu memodelkan matematik dengan baik, sehingga kita bisa melakukan optimasi. Itu yang dilakukan Airbus dan Boeing. Kalau kita ingin melakukan terobosan di bidang katakanlah efisiensi mesin mobil,
nggak bisa lagi cuma dengan sekedar ganti pipa, pasang pipa baru atau segala macam. Semua sekarang dimodelkan. Saya tidak bicara terus matematik, tapi kita bicara di sini masalah basic science. Jadi ada science, ada komponen iptek yang bisa berubah, ya. Apakah akan menjadi core atau menjadi fleksibel tidak, yang tergantung zaman, ya. Ada komponen science yang tidak bisa dibuat best priority, gitu, karena memang itu fundamental sekali. Saya ingat tahun 2005-an lah, waktu itu Pak Menristeknya Pak siapa? Pak Rektor ITB dulu. Pak Kusmayanto Kadiman. Ya, betul. Kusmayanto Kadiman. Itu era di mana tiba-tiba semua orang sibuk dengan nanoteknologi. Apa-apa tentang nano, ya. Sampai orang bilang nano gitu ya, kayak permen nano. Semua tentang nanoteknologi. Bikin riset macam-macam. Ya, rasanya macam-macam, betul ya. Rasanya macam-macam, tapi tetap nano. Ada nano ininya, nano ini, tapi sebenarnya beda-beda. Itu orang mengikuti tren kan. Kalau gambarnya begitu, tapi sebenarnya itu memang teknologi advanced teknologi. High-end teknologi yang waktu itu lagi populer gitu kan. Nah sekarang high-end teknologi bukan lagi nanoteknologi. Kalau sekarang kita bicara misalnya big data science. Ya. Orang sekarang kalau bikin proposal riset tentang yang ada keywordnya data analysis, big data science, itu gampang dapat dananya. Ya. Karena sekarang lagi populer gitu ya. Ini saya bilang dengan high-end teknologi, high-end product of science technology yang selalu berubah-ubah. Gitu ya. Tapi ada yang tidak pernah berubah. Itu disebut dengan fundamental science technology. Matematik menurut saya, apapun target nasional, apapun strategik nasional dalam riset, matematik itu harus tetap menjadi bagian dari fundamental research yang harus support. Demikian juga biologi, fisik, mungkin chemistry. Nah, menarik nih. Ini ada pertanyaan, saya coba merangkum karena pertanyaannya cukup banyak ya. 20 lebih dan panjang. Artinya satu pertanyaan mungkin bisa jadi satu topik tersendiri. Tapi saya coba meringkas. Ini ada satu klaster pertanyaan yang intinya adalah masalah sumber daya ini. Mungkin ke Bang Hamam dulu ya. Jadi research adalah masalah sumber daya orang, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan. Nah, kira-kira di Indonesia ini mana yang paling problematik yang perlu ditangani duluan nih Bang Hamam? Kalau saya ingin menempatkan sumber daya manusia sebagai salah satu aset yang terbesar bagi sebuah negara ya, untuk bisa bersaing, untuk bisa tumbuh, untuk bisa yang namanya Sustainable Development Goals itu dicapai kan, SDG itu ya, yang mana kita juga sebagai negara yang berjalan menuju 100 tahun Indonesia itu ya ingin memanfaatkan seluruh sumber daya manusia Indonesia. Bukan hanya untuk kita bergaya dengan istilah bonus demografi, enggak. Bonus demografi kan artinya masyarakatnya produktif, tenaga kerjanya produktif, tidak nganggur gitu, tapi bekerja. Walaupun dia mungkin bukan blue collar, dia adalah blue collar worker ataupun white collar worker gitu. Tapi kita ingin mereka itu bekerja dan produktif. Artinya dia memberikan kontribusi terhadap PDB. Ya. Dan karenanya sumber daya manusia inilah yang harus menjadi fokus pemerintah, dan syukur bahwa itu masuk di dalam 5 misi dari pemerintahan Pak Jokowi ya, dan Pak Ma'ruf Amin, artinya ingin membangun pembangunan sumber daya manusia. Dan kita ingin membangunnya itu tidak setengah-setengah, dalam arti hanya menyediakan sebagian kecil lah ya dari anggaran pemerintah gitu ya untuk membangun sumber daya, tapi harus dalam masif. Kalau saya mengembalikan ke
organisasi BPPT saja. Saya dalam rangka mengeluarkan yang namanya tagline Solid Smart Speed yang seperti yang di belakang saya ini. Smart itu adalah smart SDM. Saya ingin mengejar jumlah S3 di BPPT itu sekarang ini baru sekitar 5% gitu. Kita ingin mengejar 15% dari 3.000 pegawai. Jadi maunya ada 500 S3 gitu di BPPT. Makanya kalau Reza nanti sama Yogi punya hati untuk mencoba, ya nggak harus jadi PNS, tetap bisa sekarang ini, gitu. Jadi yang namanya diaspora ataupun ini tetap bisa ikut dalam gerbong besar kita, gitu. S2 demikian juga, saya ingin sampai 800 orang dari 3.000 orang itu S2, 40% lah, kurang lebih itu. Nah, apalagi di institusi-institusi lain yang memang menggerakkan. Di industri kita demikian. Di perguruan tinggi ya tidak lagi bisa kita sangkal ya bahwa sumber daya manusia itu kan dicetak melalui perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi SDM menjadi prioritas pertama menurut saya harus kita ini. Nah, kalau anggaran kita ini bolehlah dikatakan sedang terpuruk ya. Sudah lama terpuruk di soal R&D, anggaran di R&D. Tidak senonoh lah kalau kita sebutkan oh persentasi R&D di Indonesia itu hanya 0,0001%, berapa digit tuh di belakang koma ya, gitu. Walaupun salah satu harapan kita itu bagaimana kita mengorkestrasi anggaran yang katanya 25 triliun setahun yang dikelola oleh lembaga Litbang Jirap tadi, gitu. Tapi karena dia berserak di kementerian, lembaga, ada yang memang betul-betul riset, ada yang memang ngurusi regulasi ya, regulator gitu. Litbang Kemhan misalnya, Litbang di Kementerian Pertahanan sama Litbang di Kementerian SDM. Ada nggak kesamaan unsur ipteknya di situ, atau hanya sebagai litbang yang terkait dengan regulasi? Ya, itu kan harus kita sungguh-sungguh pilah itu ya. Mana yang sesungguhnya kita lakukan untuk sebagai investasi litbang Jirap, itu mana yang sebenarnya untuk bayar gaji, ya gitu kan? Ya. Nah, ini yang terkait dengan sumber daya. Kalau fasilitas, saya pikir kita karena membangunnya hampir semua, misalnya disuruh bangun lab kimia ya hampir semua perguruan tinggi punya lab kimia. Kalau disuruh bangun lab fisika atau lab komputer, hampir semua lembaga pemerintah non kementerian punya lab komputernya. Nah, ini kan yang harus diorkestrasi. Bukan arti men-sharing fasilitas kita misalnya. Cukup misalnya punya satu center of excellence, tetapi bisa dipakai oleh semua pihak yang melaksanakan riset dan pengembangan. Itulah yang artinya berbagi itu. Ya. Saya kira itu, Reza. Ya, makasih Bang. Tanggapan saya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari audiens. Ada yang bertanya, sekarang sedang di Jepang, apakah ada peluang membantu BPPT? Saya wakili Bang Hamam menjawab, iya ada peluang. Nah kemudian ini juga pertanyaan banyak tentang tadi Bang Hamam cerita tentang multidisiplin. Nah sekarang ke Yogi. Jadi ini juga ada pertanyaan. Bagaimana bidang-bidang yang multidisiplin ini Gi, dalam iptek ke depan? Karena Yogi sendiri kan multidisiplin ya. Dari penerbangan kemudian ke matematika, aplikasinya di bidang bahkan perminyakan dan geologi gitu. Nah kira-kira multidisiplin ini sudah seperti apa di negara-negara yang Yogi pernah berdiam gitu ya dan melakukan penelitian, dan nanti mungkin ujungnya apakah ini bisa digunakan pengalaman tadi untuk mengusulkan kira-kira bagaimana merekat bukan cuma multidisiplin tapi juga multi tempat ya. Jadi orang-orang Indonesia yang terserak ini kira-kira bagaimana bisa dioptimalkan. Silakan Yogi dulu mungkin. Mungkin yang pertama ya, saya mulai dari yang kedua, poin yang kedua tentang tempat. Sekarang itu dengan sistem informasi dan teknologi internet, katakan itu tempat itu bukan lagi halangan.
Saya di Kazakhstan, dimanapun saya bisa kontak, memulai itu dengan orang lain di tempat lain. Bahkan saya pun tidak harus bertemu dengan dia. Cukup dengan komunikasi email, pada akhirnya alhamdulillah bisa dapat paper 1, 2, 3. Artinya apa? Tempat itu bukan sebuah batasan sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya ke pertanyaan pertama, masalah multidisiplin. Apa yang disebut dengan polymath itu sekarang sudah menjadi histori ya, sejarahnya. Kalau di zaman dulu tuh ada orang yang disebut dengan polymath, tahu macam-macam gitu ya. Misalnya ilmuwan Muslim di zaman peradaban Islam itu tahu macam-macam, matematika, tahu musik, tahu ilmu agama, tahu ilmu bahasa, tahu ilmu itu. Ini namanya polymath. Sekarang dengan semakin dalam sebuah ilmu ya. Jadi ilmu itu sekarang bukan cuma sekedar melebar, ya, melebar. Jadi ini ada breadth-nya, tapi juga ada depth-nya. Depth itu semakin dalam. Gitu. Ini sudah hampir sulit ya untuk mendapatkan seorang polymath. Nah, dengan tingkat ke sophistication dari ilmu sekarang, itu hampir tidak mungkin seseorang bisa melakukan penelitian secara mandiri. Multidisciplinary itu menjadi sesuatu yang penting. Sekarang orang bikin pesawat misalnya, saya contoh pesawat karena saya suka pesawat dan saya kira orang nggak bisa membayangkan pesawat. Membuat pesawat sekarang itu nggak bisa lagi bukan cuma seorang aerodinamikawan. Perlu flight mechanics engineers, perlu electronics engineers, perlu propulsion engineers. Semua dikombine. Jadi sebuah produk yang optimal. Gitu. Artinya apa? Dalam satu produk yang namanya pesawat itu sudah terlihat multidisiplinerinya. Jadi menurut saya multidisipliner itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu sekarang menjadi bagian dari kehidupan manusia di mana. Kita harus mau menjadi seorang multidisciplinary. Itu sebabnya kenapa ketika kita mendidik mahasiswa untuk menjadi seorang graduate, salah satu atribut yang kita harapkan itu adalah interpersonality skills-nya. Salah satunya adalah kemampuan untuk itu tadi melakukan kerja sebagai sebuah teamwork. Nah, multidisipliner itu sebuah kehamilan sekarang. BPT juga saya kira punya pengalaman kan, bagaimana membuat sebuah produk yang tim involve-nya mungkin dari sekian banyak disiplin. Yang sulit memang mengintegrasikannya, tapi itu bisa dilakukan. Itu sebabnya saya cenderung mengatakan begini, di tengah era multidisipliner saat ini itu sudah selayaknya katakanlah universitas seperti Indonesia terutama. Mungkin ITB sudah memulainya. ITB selalu menjadi pioneer. Itu sudah mulai banyak kali. Tapi secara umum saya ingin katakan kepada pelaku pendidik Indonesia gitu ya. Mulailah sekarang berpikir bagaimana mengembangkan ya sumber daya kita, ya, anak didik kita menjadi orang-orang yang bisa mulai berpikir multidisipliner. Ya. Jadi misalnya begini ya Pak. Jangan cuma melihat matematik sebagai matematik per se, gitu ya. Jangan melihat biologi sebagai biologi per se. Gitu ya. Jangan melihat sains sebagai that's it, gitu ya. Kita coba mulai mengcombine. Ya. Kita coba mulai berpikir integralistik. Kita mulai berpikir beyond our own boundary. Gitu ya. Ya. Makasih. Ya. Kalau kita perpanjang 15 menit lagi, kira-kira Bang Hamam dengan Yogi gimana? Oke? Ya saya oke 10 menit lah ya. 10 menit, oke. 10 menit ya. Nanti kita untuk ini ya, karena saya ada komitmen lain setelah ini. Ya. Oke. Ya. Kita perpanjang 10 menit. Kalau gitu, ini Bang Hamam pertanyaannya. Jadi terkait bahwa tadi kita sempat bahas sebetulnya, research itu meskipun kelihatan di ujung dalam 1 tahun ada perubahan yang besar, tapi itu sebenarnya hasil dari puluhan tahun research yang panjang. Nah, Bang Hamam ini ada pertanyaan. Bagaimana menurut Bang Hamam strategi, mungkin Bang Hamam sebagai salah satu main actor ya di bidang strategi iptek di Indonesia. Bagaimana agar Indonesia bisa punya strategi iptek yang jangka panjang, yang relatif imun dari perubahan politik, sehingga bisa bersaing minimal di level Asia Tenggara. Nah, untuk yang kedua ini kira-kira menurut Bang Hamam siapa sih yang kita bisa jadikan benchmark dan kita bisa berstrategi untuk mengunggulinya lah, katakan begitu. Silakan Bang. Ya terima kasih. Jadi
kalau kita mau bicara tentang riset dan inovasi di Indonesia yang memang berada dalam neutralitas ya terhadap siapapun yang memerintah gitu ya, terbebas dari politisasi, terbebas juga sebenarnya dari politik anggaran gitu ya, kan tadi gitu ya. Maka kita harus mengacu kepada yang kita sebut dengan rencana induk ya, rencana induk. Nah, rencana induk yang selama ini kita susun itu kan masih kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka pendek gitu. Kalau dulu jangka panjang maksud saya. Kalau dulu kita punya bicara tentang repelita dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu tidak relevan karena itu akan menjadi constraint mungkin bagi sebagian. Nah, kita bisa mengacu kepada rencana induk sebenarnya, karena di rencana induk itu yang kita tuju itu bukan lagi kepentingan politik di dalam rencana induk itu, tetapi adalah kepentingan dari pembangunan nasional kita. Dan karenanya, kembali lagi, saya tadi mengatakan flagship, prioritas riset nasional, itu ada di dalam rencana induk riset dan inovasi nasional yang sejalan juga dengan rencana induk pembangunan industri nasional yang sekarang kita kenal dengan RIPIN ya, ataupun Making Indonesia 4.0 misalnya ya. Itu adalah itu. Saya rasa itu sudah cukup udah menggambarkan bahwa kita itu sebenarnya ingin memiliki sebuah roadmap yang jelas bagi perkembangan keilmuan maupun teknologi yang ada di Indonesia yang bisa menjawab tantangan. Karena untuk menghasilkan rencana induk itu pastinya kita melihat segala macam resiko-resiko yang harus kita hadapi gitu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Saya kira itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih.